Hello, it's me, welcome back to my YouTube channel. So, mungkin bagi sebagian besar teman-teman yang lulus barengan aku, which is this year, mengalami kayak permasalahan yang sama, yaitu bingung what to do after this, right? Don't worry, because been there, done that. Aku juga bingung kayak kita tuh setelah lulus mau ngapain ya, pasti lebih cari pekerjaan pastinya. Cuman kayak there is no guidebook for looking for a job, right? Jadi di sini mungkin aku bakal sharing kayak tips or step yang bisa teman-teman lakukan untuk get a real job. So here are several steps or things that you can do after graduate. Check it out. Oke, so yang pertama yaitu adalah know yourself. Kalian harus memahami diri kalian dulu itu seperti apa, dengan cara menuliskan bisa di buku. Kayak tulisin what you like the most, terus what you love the most, terus what you enjoy the most, dan yang terakhir adalah expertise kamu tuh di bidang apa. Nah ini tuh 4 hal ini yang mungkin harus kalian write down in a paper atau di buku kalian gitu, dan kalian tulisin kira-kira gue tuh sebenarnya suka di bidang apa, atau gue pengen nih kerjanya bareng orang-orang, kerjanya di bidang ini. Nah itu kalian harus ketahui terlebih dahulu keinginan diri kalian sendiri. Second, make a plan. Setelah kalian mengetahui diri kalian sendiri, memahami diri kalian sendiri, kalian tuh harus planning. Hidup itu penuh dengan perencanaan. Nah, better with perencanaan sih sebenarnya. Kayak misalnya, oke, setelah lulus nih S1, kita mau kerja dulu sekian tahun di perusahaan A. Nah itu bisa kalian planning seperti itu. Terus kalian habis kerja sekian setahun di sini, mau cari bidang lain misalnya, atau misalnya mau lanjut S2, itu juga bisa. Jadi kalian bisa planning di kertas atau di buku, whatever you want, atau di Excel juga bisa. Jadi kalian planning dulu untuk rencana ke depannya supaya kalian tuh gak lost of track. Dan pasti setelah planning kan kalian jadi terbayang nih mau ke arah mana, dan pastinya juga sebagai doa kepada Tuhan, seperti itu. Yang ketiga, prepare the documents. Jadi pasti kalau misalnya mau apply itu kita butuhkan beberapa requirement dokumen kan. Misalnya yang pasti CV itu hal yang sangat amat dibutuhkan ketika kalian apply for a job. Nah, selain CV yang dibutuhkan, biasanya kayak ijazah, KTP, NPWP. Nah, karena kalian baru banget lulus nih, pasti kan butuh bikin NPWP dulu, which is pembuatannya singkat kok guys, bisa secara online. Jadi mungkin siapin NPWP dulu, terus kayak rapihin sertifikat keahlian dan lain sebagainya. Jadi make it in one folder supaya lebih terstruktur dan kalian nggak perlu nyari ribet kemana-mana lagi gitu. Yang keempat, upgrade your skills. Oke, setelah kalian udah tahu diri kalian seperti apa, terus kalian planning, terus kalian menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, kalian bisa upgrade your skill. For example, setelah kalian menyiapkan dokumen-dokumen, terus ternyata kalian tuh nggak dipanggil-panggil untuk interview, which is you can retrospektif ke diri gitu loh. Kayak hal apa sih yang gue kurang gitu, mungkin ini harus lebih tingkatin gitu. Nah ini adalah bagian upgrade your skill. Jadi kalian bisa dengan cara ikut course, so many course in this online era like Udemy, Coursera dan lain sebagainya. Terus atau bisa ikut sertifikasi, kayak misalnya kan aku bidang accounting ya, jadi kayak ada sertifikasi kayak brevet atau data analysis dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa mengupgrade skill yang memang dibutuhkan dan memang kalian pengen miliki skill tersebut gitu. Last but not least, it's tracking the progress. This is really important for me. Dulu tuh ketika aku lagi zaman-zamannya intern, itu zaman-zaman kuliah, ketika aku apply intern, aku selalu tracking.
Jadi aku bikin di spreadsheet gitu, company-nya apa, terus udah sampai tahapan mana, posisinya apa. Nah, kenapa harus di tracking? Pertama, kalian bisa lihat kayak seberapa banyak lamaran yang udah gue apply gitu ya, job position yang udah gue apply. Terus kedua, misal kita bisa tracking nih, kan kita ada statusnya tuh udah sampai tahapan proses mana. Nah itu kalian bisa tracking kayak ini tuh gue tuh lebih sering dipanggil di bidang yang mana ya, audit kah, accounting lah atau apa. Nah itu kan kalian bisa lihat tuh dari sini kayak oh berarti memang CV gue lebih cocok di bidang ini gitu, itu pasti lebih kelihatan. Ketiga, kalau misalnya nih awit-awit gitu ya, setelah kalian apply sekian banyaknya tapi itu nggak ada yang dipanggil-panggil, which is kalian bisa introspeksi diri kayak kayaknya ini ada yang kurang deh, balik lagi kita ke nomor 4, upgrade your skill. Nah ini harus di figure sama kalian. Nah di sini aku punya list aku apply magang di mana aja. Di sini ada column date, which is kapan aku apply ke job itu, kemudian company, position, status, sama remarks. Remarks tuh jadi kayak keterangan atau notes yang pengen kalian cantumin terkait lowongan tersebut. Nah ini aku udah list. Di sini aku sekitar ada 39 vacancy yang aku apply, tapi jujur ini nggak semuanya aku tulis karena makin akhir-akhir aku tuh setelah sidang skripsi itu aku udah apply aja random, kayak ya udah males gitu loh, kayak bingung mau ngapain kan, makanya udah cari kerjaan aja gitu. Nah ini kalian statusnya bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Kalau aku di sini ada registered, selection process, rejected, no answer, sama accepted. Nah ini terserah kalian mau lebih detail atau gimana, itu juga bisa. Nah ini terus aku juga beberapa aku kasih remarks kayak cuman sampai interview 1 atau gimana, supaya lebih tracking kayak oh kalau mostly aku cuma sampai HR interview, berarti kan there is something that you need to improve. Ketika kalian HR interview, apa sih pertanyaan tentang diri kita kan, nah berarti kamu harus lebih mengetahui, menguasai pertanyaan-pertanyaan tentang diri kamu sendiri, seperti itu. Jadi kan kalau checking seperti ini, kalian jadi lebih bisa terorganisir lah istilahnya. Okay, so that's my kind of 5 steps what to do after graduate. Itu benar-benar 5 hal yang aku terapkan di kehidupan aku setelah lulus, dan alhamdulillah cukup membantu supaya kita nggak terlalu lost track banget gitu ya dalam kehidupan kita yang sudah mulai masuki masa dewasa ini. But ingat ya teman-teman, kita ini semua punya timeline masing-masing. Jangan disamakan dengan orang lain. Kita nggak boleh bandingin dengan orang lain yang malah bikin kita jadi insecure atau malah jadi stres, overthinking dan lain sebagainya. Itu jangan sama sekali. Ingat, semua orang punya timeline hidupnya masing-masing. Jangan pernah mikir bahwa rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Just do your best and let God do the rest. Okay, so that's the video for today. I hope you guys enjoy it dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. See you on my next video. Bye!